Oke, Ananta, Masya Allah. Baik, silahkan dibuka semua kameranya. Kita akan mulai. Sudah bisa buka kamera ya? Oke, silahkan. Recording in progress. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah anakku sekalian, kembali di pagi hari ini kita berbahagia, bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Ya, insya Allah kita niatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa anak-anakku sekalian untuk selalu kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita insya Allah untuk bertemu dan berkumpul dengan beliau di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa untuk kehadirannya insya Allah akan saya download nanti di akhir pelajaran kita. Langsung saya download di aplikasi di meeting kita untuk kehadirannya semua dan keaktifannya selama mengikuti pelajaran ini. Tapi saya mau tanya dulu ketua kelasnya Ananta, siapa tahu ada kabar di grupnya dari orang tua atau dari temannya yang tidak bisa ikut hari ini. Ada yang sakit? Karena lalu ada yang sakit ya, 2 orang yang tidak sempat hadir. Dan untuk hari ini belum ada. Sudah ada kabar ya? Ananta silahkan. Ya, belum ada yang kasih tahu Ustaz. Seperti ini tidak ada yang sakit atau izin hari ini. Oke, insya Allah. Baik. Saya cuma mau pastikan dulu. Siapa tahu ada kabar dari teman-temannya. Kemudian, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, saya selalu mengingatkan untuk kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kepada kita semua pemahaman dan ilmu yang baik. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin.
Oke, anak-anakku sekalian, gimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah, baik. Iya, alhamdulillah sehat semua. Nikmat kesehatan ini adalah nikmat yang harus selalu kita syukuri anak-anakku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan inilah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Walaupun mungkin dalam kondisi sakit, ibadah itu tidak boleh kita tinggalkan. Jadi dalam semua keadaan dan kondisi, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mau cek share screen saya dulu. Tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada yang baru gabung ini. Yang baru gabung, selamat datang. Gimana tampilan saya? Sudah terlihat, Ustaz. Terlihat, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku sekalian, kalau tampilannya sudah kelihatan, suara saya bagus ya? Bagus, Ustaz. Bagus. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang sistem gerak pada manusia, yaitu rangka dengan sendi. Nah, sekarang kita sudah belajar rangka dan sendi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, anak-anakku sekalian, dari sistem gerak ini yang sudah kita pelajari yang lalu, apakah hanya rangka saja dengan sendi yang berperan dalam pergerakan kita, dalam sistem gerak manusia itu? Apakah hanya rangka saja sama sendi? Tidak ada yang lain yang punya peran? Tidak, Ustaz. Masih ada, Ustaz. Oke, Masih ada yang tidak lainnya. Oke, selain rangka, sendi, apa saja yang berperan dalam sistem gerak kita? Otot, Ustaz. Otot, luar biasa. Otot ya. Yang lalu kita sudah bahas tentang rangka ya sama sendi. Masih ada yang ingat sedikit tentang rangka dan sendi? Masih ingat? Masih, Ustaz. Oke, ya, kalau sebentar saya tanya sedikit tentang rangka dan sendi, masih ingat ya? Rangka dan sendi. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bisa bergerak? Yang lalu kita sudah jawab bahwa sistem gerak pada tubuh kita, pada manusia, itu tersusun dari rangka, sendi, dan otot. Inilah 3 organ yang berperan dalam sistem gerak pada manusia. Yang lalu kita sudah bahas tentang rangka dan sendi, dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas materi tentang otot. Jadi kita akan bahas khusus tentang otot. Otot ini juga disebut sebagai alat gerak yang aktif. Kalau yang lalu rangka itu disebut alat gerak yang pasif, sekarang otot ini adalah alat gerak yang aktif. Nah, anakku sekalian, nah sebelum kita melangkah lebih lanjut, pada pertemuan kali ini kita akan mencapai 4 tujuan pembelajaran. Jadi tujuan yang akan kita capai, yang paling tidak anak-anakku sekalian yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, kita ingin menjelaskan fungsi dan sifat otot. Jadi bagaimana anak-anakku sekalian nanti bisa memahami apa fungsinya, apa sifat-sifatnya itu otot. Jadi 4 poin. Kemudian yang kedua, mengkorelasikan fungsi otot, rangka, dan sendi terhadap sistem gerak pada manusia. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkorelasikan atau menghubungkan fungsi rangka dengan sendi. Nah itu kan yang lalu kita sudah sebutkan, ternyata dalam sistem gerak sendi itu punya peran. Apa perannya sendi?
supaya tulang itu bisa dihubungkan antara satu dengan yang lain dan agar tulang itu bisa digerakkan, termasuk dibengkokkan ketika bergerak. Karena rangka terdiri dari tulang-tulang keras, yang membengkokkannya adalah sendi. Kemudian anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah membandingkan ciri otot pada saat berkontraksi dan berelaksasi. Apa itu kontraksi, apa itu relaksasi? Kita mau bandingkan. Nah, nanti untuk membandingkannya ini, kita nanti ada LKPD. Ada sedikit praktikum online yang akan kita lakukan untuk membandingkan ciri otot pada saat kontraksi dan relaksasi. Di grup kemarin saya sudah sampaikan ya, ada kalian siapkan benang, boleh juga tali, kemudian mistar. Nanti kita mengukur. Sudah disiapkan? Ada yang siapkan? Oke, Masya Allah. Sudah siap di depannya. Baik, yang lain yang belum aktif kameranya, boleh diaktifkan. Kemudian anak-anakku sekalian, dan yang keempat, yang terakhir yang akan kita lihat adalah menganalisa bagaimana ciri otot manusia berdasarkan jenisnya. Dilihat dari struktur dan fungsi otot tersebut. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan yang bergabung. Kemudian, ciri otot ini akan kita lihat berdasarkan fungsi dan jenisnya. Setelah melihat fungsi otot dan jenis-jenis otot, kemudian kita mau analisis ciri-ciri otot itu berdasarkan fungsi dan jenisnya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang keempat yang akan kita pelajari anak-anakku sekalian. Kita bismillah insya Allah. Mudah-mudahan keempat tujuan pembelajaran ini bisa anak-anakku sekalian pahami nanti dengan baik dan bisa dapatkan di pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini saya punya gambar. Sebelum masuk di pembelajaran kita, seperti biasa saya sedikit ada tadabbur anak-anakku sekalian. Karena kita bicara tentang otot, saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim. Nabi pernah menyebutkan al-mu'minu qawiyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai. Saya garis bawah ini khairun dan wa ahabbu. Lebih baik, bukan saja lebih baik, tapi lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi pentingnya kita anak-anakku sekalian menjadi mukmin yang kuat. Kuat di sini kata para ulama kita adalah kuat dari segi pikiran, kuat dari segi jasad, jadi kuat dari segala aspek. Itu dibutuhkan. Termasuk kuat iman. Ada dalam hal ini anak-anakku sekalian kita juga bisa mengambil pelajaran untuk mencapai kekuatan itu. Kalau kekuatan fikirnya kita butuhnya kita kerja keras. Kerja keras. Kita belajar supaya pikiran kita menjadi kuat, kita butuh kerja keras untuk mencapainya. Butuh belajar dengan kuat untuk mencapai kebaikan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin belajar kita tidak mudah anak-anakku sekalian, butuh perjuangan, tapi mudah-mudahan dengan hadis ini kita termotivasi untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah cintai, maka penduduk langit dan penduduk bumi akan Allah tanamkan cinta di dalam hati mereka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita bismillah anak-anakku sekalian, untuk mengikuti pelajaran hari ini, mari kita kuatkan diri kita insya Allah untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan lakukan dulu pretest lewat quizzes ya. Kita akan pretest dulu dan saya akan bagikan linknya. Untuk ini tes awal ya, jadi ini tes awal untuk kalian, temanya tentang otot. Jadi untuk melihat kemampuan kita dan keseriusan kita dalam belajar, apakah betul-betul kita mengikuti pelajaran kita hari ini. Ada beberapa yang saya kasih catatan ya, seperti pekan lalu pretest dan post testnya sama saja ya nilainya, tapi banyak juga alhamdulillah setelah mengikuti pelajaran ternyata post testnya bagus.
Oke. Saya aktifkan dulu anunya. Kuisnya. Silahkan dilihat di kolom komentar. Oke, sudah ada ya di kolom komentar. Saya perlihatkan juga di layar kalian. Muncul di layar kalian kode kuisnya 596-238. Boleh masuk di joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya, atau silahkan klik link di kolom komentar kalian. Insya Allah untuk kuis ini 6 menit saja ya, tidak lama. Oke, saya start ya. Yang lain silahkan menyesuaikan untuk bergabung. Kita mulai. Saya ada 4 menit. Oke. Pak Rezi sudah masuk ya di kuisnya. Pak
Rezi? Ini masih pretest ya. Oke, saya akhiri ya. Oke, Masya Allah. Sudah selesai ya. Kita lihat dulu. Baik, udah selesai semua. Nah, nilai tertinggi 66% ya. Baik, nanti kita lihat di first test-nya, mudah-mudahan. Ini untuk pretest kalian, jangan khawatir. Nanti kita lihat dari post test nanti akan dilihat siapa yang betul-betul mengikuti pelajaran ini dengan baik. Ya, ada yang dipahami dari materi atau tidak. Jadi semua yang akan kita pelajari anak-anakku sekalian terkait dengan pretest yang sudah saya berikan tadi dan terkait dengan tujuan pembelajarannya. Oke, yang masih belum mengaktifkan kamera silahkan dibuka lagi kameranya yang belum. Oke. Supaya agak banyak terlihat. Di sini ada 31 ya, alhamdulillah 31 orang yang hadir. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang saya kembali lagi tadi di slide-nya. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai, sekarang setelah mengikuti kegiatan pretest tadi, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ini? Kelihatan gambarnya di layarnya? Di kursi. Kelihatan, Ustaz. Elektron. Kenapa bisa lari ke elektron ini ya, Nugra? Kayaknya biasanya pergi nonton elektron. Kenapa bisa apa kaitannya Yang lain, gambar apa ini? Ustaz, kursi. Orang mengangkat kursi. Seorang yang mengangkat kursi dengan tangan kiri dan tangan kanannya. Nah, sekarang kaitannya dengan gambar ini. Coba silahkan kalian coba kalau ada barang di dekatnya, coba kalian angkat benda yang ada di sekitar kalian, boleh kursi, dengan tangan kanan kalian sambil diangkat seperti ini, tangan kanannya. Kemudian setelah tangan kanan diganti dengan tangan kiri. Ayo coba, silahkan diperhatikan dulu. Angkat dulu, yang agak berat-berat sedikit, ya. Baik, kanan tak apa itu yang diangkat? Balon. Yang penting jangan balon.
Oke, Masya Allah. Nabil Zafran ambil kursinya diangkat ya. Coba lagi dengan tangan kirinya. Oke, udah? Oke, sekarang kalau sudah saya akan tanya. Nabil Zafran, karena Zafran tadi saya lihat mengangkat pakai apalagi kursi ya, mengangkat kursi yang ada di rumahnya. Coba Zafran ceritakan perbedaan yang Zafran rasakan ketika mengangkat dengan tangan kanan dan tangan kirinya. Silahkan, Zafran. Kalau saya rasa Ustaz, yang tangan kiri kayak agak terasa lebih berat sedikit daripada mengangkat dengan tangan kanan. Oke, agak lebih berat daripada tangan kanan. Yang lain? Ada yang lebih berat tangan kanannya? Silahkan yang lain. Ada yang ingin bercerita perbedaannya? Kalau saya rasa Ustadz, tangan kananku itu lebih mudah mengangkat, tapi tidak terlalu stabil. Kalau tangan kiri, saya rasa lebih berat, tapi akurat stabil Oh, lebih stabil dengan tangan kiri, tapi agak lebih berat. Oke, Masya Allah. Luar biasa ini. Ada mungkin yang merasakan yang berbeda? Saya. Kenapa? Silahkan. Anugerah Ade. Sama saja. Apa yang kamu angkat, Anugerah Ade? Apa yang kamu angkat? Galon setengah isi. Fantasia karena yang ringannya berat sedikit. Oke, sekarang tadi Zafran sudah sampaikan, Ananta juga sudah sampaikan. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada perbedaan mengangkat tangan kanan dengan tangan kiri? Kan bendanya sama. Kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Ada yang bisa jelaskan? Ananta, Ustaz. Silakan, Ananta. Karena otot untuk bagian kanan itu lebih sering digunakan, lebih sering dipakai, makanya ototnya lebih terbiasa dengan benda-benda. Ada yang tangan kirinya tadi lebih mudah diangkat? Oke, luar biasa ya jawabannya Ananta. Ada yang lain? Rizal Ramdhani, silahkan, Nak. Kalau ingin memberikan jawaban, silahkan Rizal. Oke, itu tadi jawaban dari temannya, karena otot itu terbiasa. Jadi kalau sesuatu itu dibiasakan akan lebih mudah. Ternyata otot, salah satu sifatnya seperti kalau terbiasa, dia akan lebih mudah. Karena mungkin yang kiri kurang terbiasa digunakan mengangkat, jadi kurang terbiasa, jadi lebih berat. Baik, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjut di kegiatan pembelajaran kita berikutnya, nah, dan untuk memahami sedikit tentang otot, saya akan putarkan video ke kalian, sedikit video materi tentang otot, yang durasinya 3 menit lebih ya. 3 menit. Kita akan dengarkan sama-sama. Kalian perhatikan dengan baik, kalau perlu silahkan dicatat hal-hal yang penting untuk kalian catat. Oke, Rizal Ramdhani berkomentar di kolom komentar, lebih berat sebelah kanan daripada sebelah kiri, Masya Allah. Oke. Saya putarkan dulu videonya ya. Muncul gambarnya? Muncul Ustaz. Baik. Betul, Ustaz. Selamat datang di channel Gimana Sumber suaranya? Belajar. Kali ini channel Sumber Belajar akan membahas mengenai Suaranya gimana? otot. Otot adalah Jelas, jaringan yang ada di dalam tubuh Jelas, manusia berupa alat gerak aktif mengenai Baik, silahkan otot. kita dengar. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak.
Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia ada 3 ya sobat ya. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Secara lain kita akan membahas mengenai macam-macam otot manusia. Ada 3 ya sobat ya. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-ciri otot polos, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelindong, terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Macam-macam otot yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Dan ciri-ciri otot lurik adalah berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Dan yang terakhir ya sobat, macam-macam otot adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian ciri-ciri otot jantung antara lain, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, itu tadi sobat, macam-macam otot yang ada dalam tubuh manusia. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Sumber Belajar. Baik, itu tadi penjelasan ringkas tentang otot, bagaimana fungsi otot dan jenis-jenis otot berdasarkan fungsinya, beserta ciri-cirinya tadi. Udah itu secara ringkas, dan anakku sekalian, nanti kalian bisa cari lagi lebih dalam di berbagai sumber. Nanti kalian bisa cari di Google, di Yahoo juga boleh, atau di buku-buku kalian untuk menggali lagi informasi tentang otot ini. Oke, anakku sekalian, selanjutnya seperti yang lalu, kita akan sebentar bekerja secara tim, ya, secara kelompok untuk menyelesaikan LKPD, ya, kerja timnya. Nilainya yang lalu saya sudah rilis ya. Ada, saya lihat nilainya yang bagus, nanti diperbaiki lagi. Nanti kalian bisa lihat nilainya di grup Teams-nya masing-masing. Silahkan dibuka attachment. Di situ akan keluar nilainya LKPD pertama. Yang belum bagus, silahkan diperbaiki lagi di bagian ini. Oke. Muncul ya, kalian di layar. Oke, pesertanya sekarang 30. Oke, sekarang saya akan bagi kelompok di breakout room seperti biasa. Karena pesertanya ada 30, saya bagi berapa ya? Kita bagi 4 saja ya, seperti yang lalu. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah breakout ini kan nanti ada
grup diskusinya. Jadi saya akan memantau diskusi kalian lewat breakout room ini. Jadi ada room chatnya juga. Sekarang kita buat, saya bagi secara acak ya kelompoknya. Oke. Udah, oke, ini sudah ada ya roomnya. Ini sementara close, nanti saya start room ketika diskusinya akan dimulai. Silahkan dilihat. Nanti kalian gabung secara otomatis ya di roomnya masing-masing. Ini ada 7 orang, ada 8 orang. Oke, silahkan dilihat nanti anggotanya masing-masing. Untuk kelompok 4 atau room 4 itu ada 7 orang. Kelompok 1 sampai kelompok 3 ada 8 orang. Nanti kalian diskusi untuk menyelesaikan LKPD. Nah, apa yang akan kita lakukan, anak-anakku sekalian, di LKPD ini? Saya akan perlihatkan dulu tampilan LKPD-nya yang secara online nanti yang akan kalian kerjakan. Dan untuk menyelesaikan LKPD ini, kalian harus menyediakan alat dan bahan yang saya sudah sampaikan. Ini LKPD kedua tentang otot. Ini ada judul, ada kompetensi dasar atau KD-nya, ada tujuannya, teori ringkasnya ada, alat dan bahannya, langkah kegiatan. Nah, nanti di langkah-langkah kegiatan ini kalian akan laksanakan, kemudian buat tabel di bukunya. Model tabelnya seperti ini. Kalian bisa lihat nanti di LKPD-nya. Setelah tabelnya terisi, kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan tabel ini. Nah, kemudian berikutnya ada pertanyaannya. Jadi LKPD ini kalian diskusikan di grup masing-masing ya, di grup masing-masing. Oke. Udah siap semua untuk kerja kelompoknya di LKPD? Sebelum saya rilis, saya posting dulu ya. Saya posting dulu sebelum saya aktifkan. Saya akan rilis dulu. Assessment-nya. Saya akan posting dulu ya. LKPD-nya di Teams-nya masing-masing untuk kalian diskusikan. Kemudian nanti setelah menyelesaikan seperti yang lalu, akan ada perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan teman-temannya. Oke, sudah masuk? Oke, sudah muncul ya LKPD-nya? Sudah, Ustaz. Oke, sudah. Iya. Baik, saya start room-nya ya. Saya start room-nya. Silahkan bekerja secara berkelompok. Oke, sementara opening ya. Room-nya di kelompoknya masing-masing. Sambil saya akan mengamati ruang diskusi kalian masing-masing. Silahkan kerjasama menyelesaikan ini. Boleh cari di Google atau di sumber-sumber yang lainnya. Silakan langsung diklik saja oke ya. Kemudian masuk di roomnya. Oke, selamat berdiskusi. Selamat mengerjakan LKPD. Kelompok 2 sudah open, oke sudah hijau.
Jadi yang tidak aktif di dalam kelompok itu kayak ini di kelompok 2 masih ada 1 orang, Raffi Ali Budiansyah. Saya akan gabung. Oke. Jadi yang tidak aktif atau yang keluar dari kelompoknya akan terbaca di sini. Rizal Ramdhani enggak gabung di kelompoknya? Oke, udah gabung ya. Abizar belum gabung dengan anggota kelompoknya. Diaktifkan room chat-nya ya. Ini saya perhatikan diskusinya di room masing-masing. Kalau ada kendala, silahkan komentar saja di room chat. Saya akan mengamati ya.
Oke, saya tetap mengamati aktivitasnya ya. Baik. Oke, rata-rata statusnya sudah view. Farel baru gabung ya, tidak masuk di kelompoknya. Farel monitor. Farel. Farel, coba bersuara dulu, baru saya gabung ke dalam room. Ada suaranya ya. Oke, saya masukkan di kelompoknya ya. Nanti Farel bertanya sama temannya apa yang dikerjakan di kelompoknya. Saya masukkan di kelompok 4. Farel. Yang lain diskusinya tetap dijalankan. Fahri Fahrezi juga. Fahri Fahrezi monitor.
Oke, diaktifkan. Room 3, kelompok 3 diperbaiki diskusinya ya. Fahri Fahrezi, monitor. Nur Ya, Hidayat Ustaz. Lukman. Kenapa tidak gabung di kelompoknya, Nak? Tadi gabung Ustaz, tapi tak keluar. Baru sama masuk Ustaz. Oke, saya gabung kembali ya. Fahri Fahrezi di kelompok 4. Oke, silahkan Diano. Nur Hidayat Lukman. Baru sama masuk Ustaz. Oke. Gabung di kelompok 1 ya. Hidayat Lukman. Oke, silahkan berdiskusi dengan baik. Masih ada sekitar 8 menit. Oke, room 4 diskusinya bagus. Room 3 dijaga diskusinya ya, room 3 ini yang. Oke, jadi silahkan bertukar data dengan temannya.
Oke, diskusinya semakin ramai ya. Jadi saya akan perhatikan siswa yang rajin berkomentar di forum chatnya. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Oke, sisa 2 menit. Silahkan dimaksudkan diskusinya. Kemudian jawaban sudah bisa dikirim bagi yang sudah menyelesaikan diskusinya. Jadi silahkan bagi yang sudah menyelesaikan diskusinya, jawabannya sudah bisa dikirim. Ya, sudah ada yang mengirim. Baik, diskusinya akan kita tutup. Oke, forumnya akan saya close ya. Silakan bergabung kembali di ruang utama. Perempat di sini. Oke, Masya Allah. Gimana diskusi? Kita tunggu teman-temannya bergabung ya. Yang belum mengirim jawabannya silahkan. Parah.
Oke, sudah close semua ya. Baik, alhamdulillah anakku sekalian. Kalian sudah menyelesaikan diskusi. Silahkan yang belum mengirim LKPD-nya. Selesai pembelajaran ini akan saya periksa ya, insya Allah. Dan siap-siap untuk yang ingin mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, anak-anakku sekalian, gimana diskusinya? Pengalaman diskusinya gimana? Kecuali ini kelompok 3 saya lihat ini terjadi perselisihan kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompoknya Atur, Rehan El Sakir, dan kawan-kawan. Diskusi kelompoknya tetap saya nilai ya. Saya tetap memantau di room chat-nya karena room chat-nya saya tetap amati siapa yang rajin berkomentar, kemudian memberikan saran, termasuk yang membuat masalah di diskusi kelompoknya. Jadi penilaian khusus bagi saya. Ada tadi Ustaz, makik sama mut Oke, nanti insya Allah tetap dinilai ya. Karena waktu belajar kita terbatas, anak-anakku sekalian. Saya hanya mencatat kejadian-kejadiannya. Ya. Karena waktu pelajaran kita terbatas untuk kita evaluasi. Tentunya di belakang nanti akan hasilnya kalian akan lihat sendiri hasil belajar kalian. Oke, khususnya kelompok 3 ya. Saya berikan nasihat khusus untuk kelompok 3. Mudah-mudahan jadi pelajaran ya untuk kelompok 3 ini. Tapi tetap dikirim ya LKPD-nya. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita melakukan kegiatan diskusi tadi, sekarang kelompok 2 saya lihat ini, kelompok 4, kelompok 1 juga seru saya lihat diskusinya. Siapa yang mewakili pertama untuk menyampaikan? Paling tidak tabelnya dulu ya disampaikan. Siapa? Kelompok berapa? Bentar, Pi. Kita Ananta, bentar, Pi. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya. Kelompok 4. Kita sesuaikan waktu. Kalau semua kelompok bisa persentase, kita persilahkan semuanya. Tapi kalau waktunya terbatas, cukup kelompok yang lain menanggapi. Paling tidak per bagian, kan ada 3 bagian. Ada bagian untuk pengamatan, ada pertanyaan untuk pengamatan, dan ada pertanyaan analisisnya. Kita bagi 3 ya. Saya persilahkan dulu kelompok berapa yang mau. Silahkan. Kelompok 4, Ustaz. Kelompok 4, oke, saya persilahkan. Kelompoknya Zafran. Karena kalau tidak ada yang unjuk diri, saya yang menunjuk dan harus siap. Oke, Zafran. Zafran dikirim dulu jawabannya. Sudah terkirim. Oh, tunggu dulu, Ustaz. Di aplikasinya dikirim dulu supaya bisa dibukanya. Oh iya, Ustaz. Terkirim. Sudah dikirim? Sudah, Ustaz. Baru terkirim. Oke. Iya, udah masuk. Silakan, saya persilakan Zafran untuk presentasi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, pada tabel tadi, untuk mengukur ukuran lengan atas, keadaan tangan lurus dan santai. Untuk siswa pertama itu ukuran lengan saya pada saat keadaan lurus itu 24 cm. Siswa kedua yaitu Zahran saat keadaan lurus tangannya, lengan atasnya berukuran 18 cm. Lengan atas siswa 3 itu Haki dan ukurannya pada saat kondisi lurus yaitu 29 cm.
Hasil pengamatan ukuran lengan atas pada keadaan membengkok ke atas. Untuk ukuran lengan atas siswa 1 itu masih saya. Pada saat membengkok ke atas ukurannya 20 cm. Untuk siswa kedua yaitu Zahran pada saat keadaan membengkok ke atas ukurannya 17 cm. Dan siswa ketiga Haki pada saat keadaan membengkok ke atas ukurannya 24 cm. Di pertanyaan pengamatan, adakah perubahan diameter otot lengan atas saat diluruskan dan dibengkokkan? Jelaskan. Menurut kelompok kami, saat tangan diluruskan, diameter otot lengan atas mengecil, sedangkan saat dibengkokkan, diameter lengan atas membesar. Oke, sebelum lanjut, Zafran, bisa dulu diperlihatkan yang mana itu yang dimaksud tangannya lurus sampai dan yang dibengkokkan ke atas. Maksudnya kayak gimana? Lurus santai seperti ini, Seperti ini ya, oke. Pas dibengkokkan kalau ke atas yang gini. Oke. Baik. Untuk memastikan saja ya. Yang lain bisa diperhatikan ya. Untuk saya memastikan saja. Baik. Silakan disampaikan semua dulu hasil diskusinya, pertanyaan pengamatan sebelum ditanggapi oleh kelompok lain. Nomor 8, jika terjadi perubahan diameter, bagaimana perubahannya serta apakah yang sebenarnya terjadi pada ototmu? Jawab, pada saat diluruskan, otot tricep berelaksasi sehingga memanjang dan diameter otot menjadi kecil. Nomor 9, berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? Setelah melakukan diskusi, kami jadi mengetahui perbedaan antara sedang melakukan kontraksi ataupun berelaksasi pada otot. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 4 ya, kelompok 4. Tentunya untuk data-data ini disesuaikan dengan siswanya ya. Oke, dari data ini, data yang diamati ini, yang paling inti ini adalah pertanyaan pengamatannya. Silahkan kalau ada kelompok yang lain ingin menanggapi. Kelompok 1, 2, dan 3, silahkan. Jika ingin menanggapi. Silahkan. Dari pertanyaan pengamatannya. Atau ada yang ingin menunjukkan data yang lain yang formasi datanya agak berbeda dari ini? Kelompok 2, Ustaz. Kelompok 2, ada perbedaan data? Iya, Ustaz, cukup beda. Sangat beda, oke. Kita lihat dulu. Ya, cukup beda, Ustaz, bukan sangat beda. Cukup beda ya. Siapa yang mewakili kelompok 2? Yang mewakili kelompok 2? Ananta. Di perjanjian Novali ya, tapi bisa juga saya. Oke. Atau Novalmu? Naufal. Presentasi kah? Oke, anggota kelompok yang lain nanti bisa menanggapi. Naufal Zuhairi ya? Saya mau sependa dibilang beban tim, Kak. Naufal Zuhair? Iya. Oke, datanya satu kelompok sama ya. Oke, kita lihat dulu kelompok 4 diperhatikan ya, karena katanya cukup beda jawabannya. Diperhatikan jawabannya kelompok 2. Nanti kita diskusikan di mana letak perbedaannya. Silahkan Naufal Zuhair, wakili temannya di kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan presentasi kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dengan tim saya, kelompok saya.
Nomor 1. Ukuran lengan atas siswa 1 yaitu Ananta. Ukuran lengan atas Ananta saat lurus dan santai yaitu 27,5 cm. Saat membengkok ke atas 30,5 cm. Ukuran lengan atas siswa 2 yaitu saya, Noval. Untuk ukuran lengan atas saat lurus dan santai itu 23 cm dan untuk ukuran saat membengkok ke atas itu 25 cm. Ukuran lengan atas siswa 3 yaitu Ibnu Hisham. Ukuran lengan atas Ibnu saat lurus dan santai 26 cm dan saat membengkok ke atas yaitu 29 cm. Yes, berarti otomatis yang di bawah ini sama ya, karena sudah dipaketkan jawabannya. Ini sangat berbeda ya, kalau tadi di kelompok 4 berkurang ya. Jadi lebih besar yang lurus ke atas daripada yang membengkok. Gitu ya. Oke. Pertanyaan pengamatannya silakan. Adakah perubahan diameter otot lengan atas saat diluruskan dan dibengkokkan? Jelaskan. Menurut jawaban dari teman-teman kami dan juga Ananta, ada, dan perbedaan tersebut terjadi karena otot biceps sedang digunakan. Nomor 8. Jika terjadi perubahan diameter, bagaimanakah perubahannya serta apakah yang sebenarnya terjadi pada ototmu? Perubahan diameternya cukup banyak, sekitar 2-3 cm. Yang sebenarnya terjadi pada otot itu adalah otot sedang berkontraksi. 9. Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? Otot menjadi lebih besar jika digunakan dan menjadi lebih kecil jika dibiarkan saja. Sudah? Baik. Jadi di mana letak perbedaan utamanya tadi, mendasarnya dari kelompok 4? Perbedaan yang lainnya? Karena saya lihat pertanyaan pengamatannya ini dekat-dekat ya, hampir sama yang disampaikan kelompok 4 tadi. Ada kelompok yang lain mau menanggapi? Silahkan. Kelompok 4 silahkan Zafran. Kita lihat dulu pertanyaan pengamatan yang pertama. Dari datanya dulu ya. Dari data kelompok 4 dan kelompok 2. Nah, kalau ini ukuran lengan atas pada saat tangan lurus santai, ini lebih kecil ya dibandingkan dengan pada saat membengkok ke atas. Tapi kelompok 4 tadi lebih besar. Justru pada saat lurus santai lebih besar. Bisa dijelaskan bagaimana cara mengukurnya? Kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Mungkin tadi pada saat mengukur Ustadz, entah sayanya yang salah ukur atau bagaimana jadi agak beda hasilnya antara yang lurus santai dan membengkok ke atas. Oke, kalau dilihat dari pertanyaan pengamatannya, coba perhatikan, coba lihat, adakah perubahan diameter pada saat diluruskan dan dibengkokkan ya pada otot lengan atas ini? Apa di sini jawabannya ada. Kenapa? Karena otot biceps sedang digunakan. Nah, sekarang ini dulu saya mau tanyakan lagi. Silahkan bagi yang bisa menjawab. Tadi di kelompok 4 ada otot tricep disebutkan. Kelompok 2 menyebutkan otot bicep. Apa itu otot tricep? Apa itu otot bicep? Bedanya yang mana itu? Ya Ustadz, kalau bicep
Itu yang di sini, yang di atas. Tricep yang di bawah. Oke. Oke, tricep yang di bawah. Oke. Ada yang ingin menambahkan atau ada jawaban yang lain? Bisa tambah sedikit, Ustaz? Oke, silahkan. Kalau Silahkan, tricep dia Ananta. kayak mendorong gitulah. Kalau bicep menarik. Oke. Kalau bicep mendorong, kalau tricep menarik. Kelompok 4 atau kelompok 1, 3, ada yang mau menambahkan? Oke, sudah benar tadi ya yang disampaikan oleh temannya Ananta. Otot bicep itu yang berada di lengan atas pada bagian depan. Jadi itu ya. Sedangkan yang tricep itu di bagian lengan, di lengan atas di bagian belakang sini. Dan di bagian samping juga sebenarnya bagian samping. Otot bicep fungsi utamanya itu menarik dan merentangkan situ ya, dia tarik. Itu fungsi utamanya. Kalau tricep meluruskan lengan. Oke. Makanya jawabannya tadi di sini kalau otot bicep yang berfungsi digunakan, nah itu yang menyebabkan menarik. Jadi di sini otot bicep yang berfungsi. Kalau direntangkan otot tricep bagian bawah yang berfungsi. Bagus ya. Baik. Jadi perubahannya ada. Karena ada dua otot ini. Otot ini. Baik. Kelompok yang lain ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Nah, lihat pertanyaan pengamatan yang berikutnya. Jika terjadi perubahan diameter, bagaimana perubahannya dan apa yang sebenarnya terjadi pada otot kalian, ototmu? Ini ada perubahannya dari data kelompok 2 ini. Perubahannya ternyata pada saat dibengkokkan itu, ini ada yang sampai 3 cm ya. 2 sampai 3 cm lebih ya. Jadi perubahan ini kalau menurut kelompok 2 karena otot mengalami kontraksi. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Kelompok yang lain, ada yang jawabannya berbeda atau ada yang ingin menanggapi, silahkan. Kelompok 1, kelompok 3 ini. Oke, sekarang pertanyaan ini kesimpulannya dari kelompok 2. Otot menjadi lebih besar jika digunakan dan menjadi lebih kecil jika dibiarkan saja. Oke. Untuk membuat kesimpulan anak-anakku sekalian, tadi kan di LKPD-nya ada tujuan. Bagusnya kesimpulannya itu dikaitkan dengan tujuan. Jadi karena adanya kontraksi, misalkan dikaitkan dengan kontraksi dan relaksasi. Baik, ini untuk kegiatan LKPD kita, untuk pertanyaan pengamatan, anak-anakku sekalian. Insya Allah syukron. Jawaban kalian luar biasa ya. Kita berikan dulu applause ya untuk kelompok 1 dan kelompok 4 sebelum masuk ke pertanyaan analisis. Oke, applause kode. Silahkan yang lain. Afwan Ustaz, bukan kelompok 1, kelompok 2 beda nanti lengan Oh iya, antah. mohon maaf, kelompok 2 sama kelompok 4. Applause ulang, oke. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan pengamatan, anak-anakku sekalian, siap-siap kelompok 1, kelompok 3 ya, untuk persentase, untuk pertanyaan pengamatannya. Jadi setelah kita mengerjakan LKPD, jadi pada dasarnya, yang kita lakukan tadi adalah membuat otot kita berkontraksi dan berelaksasi. Kontraksi dan relaksasi ini karena peran dua otot namanya otot bicep dan tricep. Tadi sudah dijelaskan. Nah, apa ciri utamanya ketika otot kontraksi tadi? Dia lebih besar, membesar dari keadaan normalnya. Kemudian mengeras ya. Kemudian mengeras, kemudian memendek. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik-baik otot kita masing-masing. Kemudian kalau relaksasi, ototnya mengecil, kemudian lunak. Lunak itu lembek, kemudian memanjang.
Ini perbedaan otot ketika berkontraksi dan berelaksasi. Ini perbedaan utamanya. Jadi ini juga yang bisa kita ambil satu kesimpulan dari pengamatan ini, bagaimana ciri otot itu ketika berkontraksi dan berelaksasi. Nah, setelah melakukan kegiatan tadi. Jadi pada saat tadi kita melipat tangan seperti ini, yang berfungsi adalah otot bisepsnya, maka pada saat itu otot melakukan kontraksi. Cirinya ototnya akan membesar, mengeras, kemudian memendek. Pada saat kita memanjangkan, dia mengecil, lunak, kemudian memanjang. Oke, kemudian selanjutnya, anak-anakku sekalian, tadi ada pertanyaan pengetahuan tambahan untuk pertanyaan penutup dari kegiatan kita ini, pertanyaan pengetahuan dan analisis konsep. Siapa yang ingin menjawab ini? Siapa yang bersedia menjawab pertanyaan terakhir? Silahkan. Ananta. Oke, Ananta. Oke. Kelompok 2 ya. Saya persilahkan kepada Ananta untuk perlihatkan dulu jawabannya supaya teman-temannya bisa lihat. Silahkan Ananta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 2, kelompok saya. Perhatikan gambar ketika jenis otot manusia berikut ini. Jelaskan nama masing-masing nama otot tersebut dan lokasinya dalam tubuh manusia. Serta tuliskan satu ciri yang nampak dari otot tersebut. Untuk A, itu adalah otot polos berada pada organ internal. Untuk B, itu otot lurit menempel pada rangka. Dan C, otot jantung berada pada jantung. Oke. Untuk nomor 11, coba kamu bayangkan sedang mengangkat suatu benda di tangan kananmu. Kemudian hal yang sama kamu lakukan dengan menggunakan tangan kirimu. Pada saat kamu mengangkat benda dengan menggunakan tangan kanan, benda tidak terlalu berat. Berbeda dengan ketika kamu mengangkat benda dengan menggunakan tangan kiri. Mengapa demikian? Hal tersebut dapat dijelaskan karena tangan kanan lebih sering digunakan untuk beraktivitas. Baik, Masya Allah. Luar biasa Ananta. Jazakallahu khairan. Saya berikan dulu aplaus. Saya kasih hati deh. Itu Ananta. Ada yang mau menanggapi? Silahkan yang mau menanggapi. Dari jawaban Ananta, oke. Kalau kita perhatikan gambar ini, anak-anakku sekalian, ini gambar A, B, dan C. Gambar A ini masuk otot apa ini? Dari teori yang kita sudah dapatkan tadi. Ini masuk otot. Sudah betul tidak otot polos? Mungkin. Apalagi cirinya otot polos. Otot polos dari teorinya kalau kita buka itu, dia tidak bergaris, tapi berbentuk gelondong-gelondong. Jadi gambar A ini adalah masuk. Ada jawaban yang lain untuk gambar A masuk otot apa? Kelompok 4, Ustadz. Oke, silahkan kelompok 4. Mungkin Ustadz, menurut kami untuk gambar yang A itu otot lurik. Oke, Masya Allah. Jadi gambar A. Kenapa bisa otot lurik? Ya. Otot lurik? Karena menempel pada rangka. Oke, dari ciri-cirinya yang bisa kita lihat dia masuk otot lurik, apa di sini? Otot lurik itu ciri-cirinya melekat pada rangka dan juga bekerja secara sadar.
Oke, otot lurik, nama lainnya juga otot rangka ya, benar sekali. A ini masuk otot lurik ya. Untuk ananta disebut juga otot rangka. Kenapa otot rangka? Karena dia melekat di rangka, melekat pada tulang. Jadi dan otot inilah yang bisa juga menjadikan tulang itu bisa bergerak. Dan cirinya kalau dilihat dia punya garis-garis melintang seperti ini. Coba lihat, ada garis melintang. Makanya disebut lurik. Karena garis-garis melintang itu ada lurik-luriknya. Kalau yang kedua, ini masuk otot apa ini bagian B? Ini juga ada garis melintang, tapi dia punya cabang. Ada percabangnya, coba lihat, ada cabang-cabangnya. Mirip sebenarnya otot rangka ya, lurik. Tapi ada kayak gininya. Masuk otot apa yang kedua? Garis-garis seperti otot rangka. Silakan, Zafran. Jantung, Ustaz. Iya, otot jantung. Betul sekali ya. Ini masuk otot jantung. Kalau otot jantung, ya jelas ototnya khusus di jantung. Namanya saja otot jantung. Nah, kalau lokasinya pasti dia ada di jantung. Ciri-cirinya dilihat dari gambar. Lihat garis-garisnya seperti otot rangka. Cuman dia punya cabang-cabang. Beda ini tadi hanya garis melintang. Kalau yang C tadi ini adalah yang bentuk gelondong. Dan tidak bergaris-garis ya. Hanya bergelondong-gelondong saja. Tidak bergaris. Ini polos. Otot polos itu biasanya di organ bagian lambung, usus, organ bagian dalam. Ini masuk otot tak sadar ya. Ini juga jantung tak sadar. Tak sadar artinya kita tidak bisa kendalikan. Dia bekerja otomatis saja. Kalau otot rangka, otot lurik itu otot sadar. Bisa kita kendalikan kapan saja dia mau beraktivitas. Oke, Masya Allah, luar biasa diskusi hari ini anak-anakku sekalian. Yang belum aktif kembali kameranya silahkan dibuka kameranya. Baik, anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah menyelesaikan LKPD dan mengambil beberapa pelajaran dari diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita menyelesaikan anak-anakku sekalian pada pelajaran kita dan diskusi kita pada kesempatan ini. Jadi tadi kita sudah melihat ciri-ciri otot itu pada saat kontraksi dan relaksasi. Dari hasil pengamatan kita dan hasil lembar kerja yang sudah kita lakukan, demonstrasi yang sudah kita lakukan. Kemudian di sini ada gambar, coba lihat, ada kelihatan ototnya ya. Itu sifat otot. Tidak usah saya lama-lama ke gambarnya. Jadi otot ini adalah bagian tubuh yang bisa melakukan gerakan sendiri. Dan dia punya kemampuan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi tadi dia memendek ya, artinya dia menjadi kuat. Relaksasi itu membuat dia memanjang. Itu otot. Yang kemudian bagaimana fungsi utama otot setelah kita melihat semua itu, anak-anak sekalian? Otot itu punya fungsi mendukung tubuh supaya berdiri tegak. Jadi salah satu fungsinya membantu. Selain rangka ya, otot ini membantu tubuh untuk bisa berdiri tegak. Dan otot juga punya fungsi mempertahankan postur tubuh. Sampai-sampai biasa orang selalu mau kasih lihat ototnya. Kalau mau, dan caranya kalau kita mau berotot ya kasih dia aktivitas. Sering-sering berikan aktivitas. Dan otot yang sehat dan otot yang kuat itu, itulah yang bisa membantu menstabilkan sendi-sendi kita di dalam tubuh. Sehingga secara keseluruhan, otot ini juga sebenarnya menentukan kekuatan tubuh. Dan otot ini, anak-anakku sekalian, ia punya fungsi menghasilkan panas yang didapatkan dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Dan panas ini yang digunakan mengatur suhu tubuh supaya proses-proses penting lain di dalam tubuh itu bisa berjalan dengan baik. Ini 4 sebagai tambahan fungsi dari otot. Jenis otot tadi sudah ya, kita sudah lihat otot polos, otot lurik, otot jantung. Nah, lihat kalau otot polos kita lihat ya, begini tadi ya, kalau otot polos perhatikan baik-baik. Nah, untuk memahami kembali, kalau dilihat lewat mikroskop, modelnya seperti ini yang polos.
Yang gambar C tadi ya, bentuknya gelondong, punya inti 1, dan dia bekerja di luar kesadaran atau tak sadar. Jadi biasa di usus, saluran kencing, saluran pernafasan. Tampak polos ya, kalau dilihat lewat mikroskop. Kelihatan ya gambarnya di layar kalian? Masih kelihatan ya? Iya Ustaz, kelihatan. Baik. Kemudian, ini gambarnya. Kalau mau lebih jelas otot polos. Ini maksudnya gelondong-gelondong ini. Kayak apa lah gitu ya. Ini yang lebih dekatnya lagi, yang gambar kiri. Yang lebih besar. Silahkan diamati gambarnya baik-baik. Nah, ini kalau dilihat isinya membentuk gelondong ya. Polos. Kalau lurik ya, membentuk lurik. Jadi ini bekerja di bawah perintah otak ya, yang menempel di tulang. Makanya biasa juga disebut otot rangka. Dia kayak benang-benang tapi tidak bercabang. Punya inti yang banyak di tepi. Nah, itu kayak bulat-bulat ini itu adalah intinya. Nah, kalau dilihat gambarnya seperti ini. Ini intinya yang hitam-hitam. Itu intinya. Seperti garis melintang ya. Beda tadi sama otot polos. Ini bergaris ini. Nah, ini otot rangka. Ya, sekarang kalau otot jantung ini, dia mirip dengan otot lurik tadi, cuman dia bercabang. Ada kayak percabangannya kalau dilihat dari mikroskop. Inilah yang menyusun organ jantung. Nah, supaya jantung kita bisa bekerja, dia harus punya otot juga. Nah, ini bentuknya beda ya. Silahkan dilihat perbedaan dari ketiga otot ini. Oke, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa ini untuk pertemuan kita pada kesempatan ini, Masya Allah, luar biasa keaktifan kalian dan dari diskusi yang kalian lakukan, termasuk analisis-analisis yang kalian berikan pada pelajaran kita di pagi menjelang siang ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri tentunya pada kesempatan ini saya berikan aplaus apresiasi khusus kepada dua kelompok 2 dan kelompok 4 ya, kelompok 2 dan kelompok 4. Masya Allah luar biasa, kita berikan dulu aplaus. Kayak kode ya, silahkan semuanya. Kemudian khususnya yang telah presentasi hari ini, Ananta, kemudian ada tadi Zafran, jadi dari kelompok 2 ada 2 orang, kemudian Naufal, luar biasa, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat anak-anakku sekalian. Saya berikan nilai plus khusus yang memberikan presentasi, tentunya juga anggota kelompoknya yang sudah aktif, termasuk yang aktif di diskusi di kolom chat, kecuali chatnya kelompok 3 ini aktif diskusinya, tapi Masya Allah ada sedikit kendala ya, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi pada pertemuan berikutnya anak-anakku sekalian. Baik, sebelum kita mengakhiri seperti biasa kita harus membuat satu kesimpulan. Saya berikan kesempatan yang ingin mendapatkan nilai plus dari pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Silahkan. Apa yang bisa kita ambil? Yang mengulang sedikit. Kalau perlu suara baru. Ahlan. Ardika silahkan. Ardika Syakwil, suara baru. 1 poin saja, silahkan. Ustaz. 1 orang saja, saya persilahkan karena waktu dan bisa memberikan kesimpulan. Kalau tidak ada, kita kesimpulan sama ya. Karena waktunya terbatas, anak-anakku sekalian, maaf, tidak dibatasi waktu, maka kita ambil kesimpulan. Ini garis besar pada pertemuan ini. Yang pertama, anak-anakku sekalian, kesimpulan utama kita, sistem gerak pada manusia itu terdiri atas rangka 9 otot. Inilah yang saling bekerja sama agar sistem gerak dalam ini bekerja dengan baik. Kemudian otot ini adalah penggerak bagian-bagian tubuh.
sehingga otot ini disebut dengan alat gerak aktif. Karena dia penggerak, makanya disebut alat gerak aktif. Kemudian tadi, ya, kenapa? Tidak Ustaz, aku bilang tidak mati miku. Oke, kemudian yang ketiga, otot tadi dibagi menjadi 3. Otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Ciri-cirinya tadi kita sudah lihat. Kemudian otot ini bisa berkontraksi, sehingga ukurannya lebih pendek. Dan ketika otot berelaksasi, otot itu akan memanjang, sehingga pada saat diukur diameter otot itu akan mengecil ketika berelaksasi. Dari hasil kegiatannya tadi. Ini anak-anakku sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pelajaran kita hari ini. Insya Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan. Dan khusus pekan depan kita akan bahas materi yang menarik tentang penyakit-penyakit pada sistem gerak. Nah, sekarang kalau kita sudah melihat bagian alat-alat geraknya, sekarang apa saja penyakit-penyakit yang bisa dialami oleh manusia pada sistem geraknya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan atas partisipasinya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita terus bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan tentunya sebagai seorang hamba Allah, kita tetap bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa anak-anakku sekalian, kita tutup pertemuan kita walaupun secara online dengan membaca doa kafaratul majelis, doa penutup majelis yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pegerangan sih kawan. Luar biasa. Saya mohon maaf ya, semuanya hari ini kurang fit. Jadi tidak seperti biasa saya ngajar. Saya matikan dulu rekamannya ya.